Nasi goreng. Nasi goreng. Zahwa Rahmadani. Nasi goreng. Ziza Safitri. Sereal. Yuan Anila. Hadir. Zaki. Makan apa tadi? Tidak makan yo. Jadi rata-rata ibu ini makan nasi goreng yo. Aja makan nasi, abe makan nasi goreng. Apa lagi? Sereal, buah-buahan. Terus ada
Itu salah satu bentuk dari wujud bendanya. Nah, siapa yang bisa? Wujud benda itu terbagi menjadi berapa? 3. Betul. Coba sebutkan. Gas, Gas, cair, cair, padat. Apa tadi? Ulang lagi. gas, cair, padat. Nah, betul. Contoh dari benda padat apa tuh? Besi, Keras ya. Betul. Apa lagi? Tanah api. Bisa jadi mudah dibentuk. Nah, terus apa lagi? Contohnya, ibu minta contoh benda padat. Banyak di sekitar kita nih. lemari, Bu. Betul. Lemari. Apa lagi? Meja, Meja. Apa? Kursi. Apa lagi? pintu, Pintu. Apa lagi? Betul. Papan tulis. Apa lagi? Hah? Ya, betul. Nah, itu adalah salah satu, itu adalah contoh wujud benda padat. Benda padat. Sekarang contoh dari benda cair apa? Oli. Apa lagi? Air. Ya, susu. Minyak. Apa lagi? Madu. Sirup. Ya, betul. Coba kita ulangi lagi contoh dari benda cair adalah yang pertama oli. Air. Susu. Terus minyak. Madu. Itu adalah contoh dari wujud benda cair. Sekarang dari gas. Apalah contohnya? Wah, udara. Ya, itu adalah salah satu contoh dari benda. Nah, sifat dari benda padat itu apa? Keras, berat. Kemudian apa lagi? Tahan api. Ada yang tahan api, ada juga yang enggak. Apa lagi? Tahan air. Ada yang tahan air, ada juga yang enggak. Kalau contoh dari benda cair apa? Bagaimana sifatnya itu? Kalau benda padat. Nah, sekarang pelajaran kita pada hari ini. Nah, kita akan membahas tentang wujud dan sifat benda. Nah, nanti ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Nanti anak-anak ibu semua disimak ya. Ada sekiranya yang penting nanti dicatat, ya, dicatat ya di buku catatannya. Nah, di sini ada pun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ibu akan sebutkan ya. Yang pertama nanti setelah anak-anak ibu mengamati sebuah video pembelajaran tentang wujud dan sifat benda, nanti anak ibu itu dapat menganalisis 3 wujud benda. Apa tadi 3 wujud benda? Kemudian serta menyebutkan contoh-contohnya. Nah, kemudian nanti ada tuh melengkapi peta konsep. Nah, anak-anak ibu nanti dapat menguraikan dari 3 wujud benda itu, sifatnya dan kemudian contohnya. Dan yang terakhir, nah, nanti anak-anak ibu itu kan mengamati benda-benda di sekitar tuh, ya kan? Benda-benda di sekitar nanti dapat bahan terbentuknya itu terbuat dari apa, wujudnya, kemudian apa fungsinya, ya. Nah, kemudian ibu untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini tentang wujud benda, ibu mau melihat semangat anak-anak ibu. Masih ingat kan? 1, 2, 3-nya? Nah, kita coba ya. Coba tangannya dilemasin dulu. Lemasin dulu ya. Itu kok. Coba semangat belajarnya nak ya.
langsung loncat nah gitu ya. Ulang lagi. Sapu semangat. Ya. Coba kita ulang lagi ya, tepuk 1 sampai tepuk 3 ya. Sapu 1. Sapu 2. Sapu 3. Sapu 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itu lagi. Nah, selanjutnya kita akan Nah, Ibu akan membagikan ini ya, bahan ajarnya ini untuk beberapa kelompok nanti. Ya, nanti ukurannya langsung dibagi ya. 2, 3. Nah, sekarang anak-anak Ibu lihat dulu, perhatikan dulu ya video yang. Nah, sekarang anak-anak Ibu itu disimpan dulu ya. Nah, sekarang anak-anak Ibu perhatikan video pembelajaran di depan ya, tidak ada yang ribut. Nah, sekarang bisa kok anak-anak Ibu keluarkan buku catatannya. Nanti sekiranya ada yang penting bisa dicatat. Buku tema. Oh, yang mana? Tulisnya. Buku tulis catatannya ada kan? Yang mana yang ini? Buku literasi juga. Sudah? Siapkan pensilnya atau penanya ya. Nanti bisa dicatat kalau ada yang penting gitu ya. Coba semuanya perhatikan ke depan. Nanti Ibu akan memutarkan sebuah video. Ibu harap semua anak-anak Ibu memperhatikan video yang di depan ya. Disimak dan tidak ada yang ribut. Iya. Semuanya paham? Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang wujud dan sifat benda, suatu materi pada pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA di sekolah dasar. Apa saja pengelompokan benda berdasarkan wujudnya? Pengelompokan benda berdasarkan wujudnya terdiri dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat
Contoh benda padat: kayu, batu, bata, sendok, gelas, dan buku. Selain itu, masih banyak contoh benda padat di sekitar kita. Sifat-sifat benda padat. Sifat-sifat benda padat antara lain: bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah. Sifat benda padat: bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Contohnya, pensil warna di dalam gelas. Coba kita perhatikan pensil warna di dalam gelas. Pensil warna tidak akan berubah bentuk jika dipindahkan ke dalam gelas. Sifat benda padat selanjutnya: bentuk benda padat dapat diubah. Contohnya, kayu menjadi lemari. Kayu yang merupakan benda padat dapat diubah bentuknya menjadi lemari. Benda cair. Sifat-sifat benda cair. Sifat-sifat benda cair antara lain: yang pertama, bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, benda cair menempati ruang dan mempunyai massa. Yang ketiga, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Yang keempat, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah. Yang kelima, benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Sifat benda cair: bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya, jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Tetapi, jika menuangkan air ke wadah yang lain, maka bentuknya seperti wadah tersebut. Sifat benda cair selanjutnya adalah benda cair menempati ruang dan mempunyai massa. Contohnya, jika kita mengangkat gelas kosong, terasa akan lebih ringan dibandingkan jika kita mengangkat gelas yang berisi air. Sifat benda cair selanjutnya adalah permukaan benda cair yang tenang selalu datar.
Contohnya, dalam keadaan tenang, permukaan air selalu datar. Akan tetapi, jika mendapat buktikan permukaan air tidak lagi datar. Gimana? Gimana rasanya sudah nengok videonya nih? Bingung ya? Kita ulang ya. Ibu akan menjelaskan. Nah, tadi wujud benda ada berapa? Ada 3. Yang pertama? Kemudian contoh dari benda padat? Ya. Kemudian sifat dari benda padat itu ada apa saja? Keras. Ada juga yang mudah dibentuk ya. Ada tuh contohnya benda padat yang bisa berubah bentuknya. Contohnya apa? Jadi lemari. Kemudian kayu menjadi apa lagi? Meja. Terus pintu. Selain kayu apa? Apa? Batu bata. Batu bata itu awalnya dari apa? Tanah liat. Betul. Kemudian apa lagi? Ada nggak yang bisa jadi contohnya? Kelihatan itu. Ini ada contoh dari benda cair. Yang pertama itu apa? Bentuknya dapat berubah sesuai Iya. dengan menuangkan. Nih. Ada tuh contohnya, coba. Ada nggak yang bawa botol minuman? Coba keluarin. Kosong. Pokoknya keluarin aja semuanya. Keluarin semuanya. Nah, coba kalian lihat, perhatikan botol minuman kalian ini. Ini botol ini termasuk benda apa? Ya, contohnya dari benda apa? Benda padat. Yang di dalamnya? Benda cair. Ini kan ada air di dalamnya. Di dalam sebelum kalian masuk ke dalam botol minuman, air ini gimana bentuknya? Kayak gitu aja kan bentuknya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam botol, bentuk airnya menjadi kayak mana? Sesuai dari bentuk wadahnya. Nah, kalau botolnya agak seperti ini kan, coba kita bandingkan. Beda kan botolnya? Ini kayak mana bentuknya? Ya, ini warnanya biru. Bentuknya nah, padat kan? Kita bandingkan, sama nggak botolnya? Beda kan? Beda tinggi. Ukurannya? Beda juga kan? Kalau ini panjang ini lebih panjang ke atas, kalau ini lebih lebar. Jadi bentuk air ini kayak mana bentuknya? Menyesuaikan dengan wadahnya. Wadahnya apa? Botol minuman. Nah, coba ibu pinjam yang ini.
Permukaannya. Ini benda padatnya ini. Bagaimana nih? Permukaannya? Ya? Nah, sekarang coba setelah anak-anak ibu melihat video yang di depan ini, apa yang anak ibu pahami? Yang anak ibu tangkap dari videonya itu? Yang kalian ketahui? Contoh benda padat, sifatnya, kemudian bentuknya, kemudian kalau benda cair itu menyesuaikan dengan padat. Kalau misalnya airnya dipindahin ke sini, sama nggak airnya bentuknya di sini sama di sini? Tentunya dia menyesuaikan dengan padat. Contoh benda gas apa? Benda gas udara. Bisa nggak kalian merasakan? Bisa. Contohnya? Udara hidupnya mati. Sekarang yang kalian hidup sekarang itu apa? Angin. Manusia itu bernapas dengan apa? Udara. Dengan hidung. Paru-paru. Dengan mulut. Yang kalian hidup itu apa? Udara. Udara. Manusia bernapas dengan apa? Hidung. Kalau alat untuk itu, yang kalian hidup itu oksigen. Tanpa oksigen kita nggak bisa hidup. Oksigen itu contohnya dari mana? Kalian tahu? Dari tanaman. Ya, betul, dari tanaman. Semakin banyak tanaman yang warna hijau-hijau yang sekitar kita, maka semakin baik udara atau oksigen yang kita hirup. Kalau misalnya nih kalian tinggal di tempat pembuangan sampah, sampah orang bakar-bakar, itu kira-kira hidup kalian sehat atau enggak? Enggak kan? Coba kalian ketika menghirup asap gimana rasanya? Napas kan? Tapi coba misalnya di depan rumah kalian itu banyak pohon-pohon, gimana rasanya kalau menghirup udaranya? Jadi udah paham kan dari contoh benda, kemudian sifat-sifatnya, apa dari manfaatnya. Nah, selain dari udara tadi apa lagi benda-benda gas itu? Uap itu biasanya apa lagi? Saya pernah nggak? Pernah nggak kalian lihat? Ini kalian masukin ke dalam es, dalam kulkas, terus kalian keluarin. Kan lihat nggak? Ada bumbunya. Itu kenapa itu? Nah, sekarang anak ibu sudah paham kan? Nah, sekarang ibu akan membagi beberapa kelompok, yang mana kelompok itu terdiri dari 3 orang satu kelompok. Ibu yang membagikannya ya. Ini kelompok 1. Yes, Ma. Ketiga. Hitung aja. 1, 2, 3. Ini ya 1, 2, 3. Muridnya suruh ngitung. Muridnya suruh ngitung. Berarti 5. Hitungnya sampai ini nih 15 orang. 15 orang. Itu Nah, sampai sekarang silakan anak ibu menghitung dari 1 sampai 5. Nanti misalnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 1 ke
apa-apa nanti Dedi. Iya sama. Iya, saya ketiga kelompok. Nah, coba ditengok tuh. Itu kan udah ibu bagikan, ada tuh coba ditengok bahan ajar sama LKPD kan? Ya kan? Nah, apa? Nah, ini nih bahan ajar aja. Kalian bisa lihat nih kalau mau tahu nggak paham isinya kita. Kalian bisa lihat nih. Nah, sekarang coba semuanya dengerin ya. Ibu akan menjelaskan LKPD nih. Ya. Ini ada nama kan? Ini karena kalian berkelompok. Jadi kalian bikin nama kelompok kalian. Kelompok berapa nih? Ini 1 berarti bikin kelompok 1. Ya, kelas bawahnya ini. Ya, ini kan kelompok 1, kelompok 2. Itu ya, kelompok 3. Coba semuanya perhatikan dulu sebelum dibuat. Ini bikin nama kelompok. Ini kelas berapa? Kelas 3. Coba dibikin itu dulu. Itu kenapa nggak bikin? Udah kan? Nah, sudah semuanya kan? Coba dibuka ke belakang lagi yang halaman ini. Coba dilihat. Buka halaman itu. Udah? Udah semuanya? Nah, coba dilihat yang bagian itu ada kan ada alat dan bahan. Nah, setiap kelompok coba ada nggak botol minuman? Pena? Kotak pensil? Ada semuanya kan? Ada air kan? Ada, udah. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan langkah ketiga. Nah, tadi kan anak-anak ibu sudah mengamati video tadi kan? Sudah mengamati video. Nah, di sana anak-anak ibu sudah tahu kan apa-apa aja contoh dari benda, sifatnya apa, bisa kan? Nah, setelah itu anak-anak ibu tuh mengamati di sekitar kita itu apa aja benda-benda di sekitarnya yang contoh-contoh dari 3 wujud benda itu tadi. Benda apa? Bendanya apa? Air, gas. Nah, kemudian nanti anak ibu buat dalam bentuk cerita tentang wujud benda. Bisa? Nah, setelah membuat cerita tentang wujud benda, kemudian membuat kesimpulan. Nah, di belakang bisa kalian lihat, bisa kalian kerjakan. Bendanya apa saja misalnya? Misalnya bendanya meja. Sifatnya apa sifatnya? Iya. Sifatnya kemudian contohnya apa? Ini ada contohnya padat. Kalian bisa lihat. Nih, di sini bisa kalian lihat. Nah, kan? Udah kan? Kemudian ada di sini nih. Tugas selanjutnya. Ada benda, botol minuman, pena, air, kotak pensil, dan juga udara. Nanti kalian bikin pengamatan tentang benda tersebut dalam bentuk tabel dan tentukan bahan pembentuknya. Nah, di belakang nih.
benda berdasarkan wujud benda. Wujudnya padat, memiliki sifat keras, berat, tahan api. Contoh buku, bola, meja, batu. Air memiliki sifat cair, dapat berubah sesuai wadahnya. Contoh air, cat, jeruk, kecap, dan susu. Gas memiliki sifat sebagian besar tidak terlihat. Contoh asap, uap air, gas, LPG. Manfaat benda beraneka wujud. 1. Botol minum untuk minum, pena untuk menulis, air untuk mandi dan untuk minum. Nah, sekarang anak-anak ibu ada nggak yang mau ditanyain masalah materi wujud benda tadi yang masih belum paham? Apa? Oh, sifat-sifatnya belum hafal. Nah, kalau belum hafal dihafalkan. Sifat-sifatnya kan udah ada tuh materi-materi yang kasih tuh. Hafalin ya. Nah, masih ada nggak yang mau ditanyain? Sifatnya tuh apa? Nama kayak contohnya. Dia kayak gini. Coba dibuka bahan ajarnya itu. Itu kan sudah ada tuh. Coba dibuka. Nah, bisa dilihat kan ini bagiannya? Coba lihat bagian yang di atas. Itu kan ada sifat-sifatnya itu. Semua. Misalnya nih ada berdasarkan wujudnya itu benda padat. Itu memiliki sifat bentuk dan ukuran itu selalu tetap. Jadi semua sifat benda padat itu sifatnya memiliki ukuran, bentuk dan ukuran itu selalu tetap. Itu salah satu sebuah sifat dari benda padat. Kemudian air. Kalau sifat dari air itu, nah sesuai wadahnya. Kalau misalnya nih air dimasukin ke dalam botol minuman, jadi air bentuknya seperti botol minuman. Kalau dimasukin ke dalam mangkok, nah itu. Jadi itu sifat dari benda. Kalau sifat dari benda padat, bentuk dan ukuran itu selalu tetap. Kalau benda cair tadi apa? Nah, jadi semua sifat dari benda itu seperti itu sifatnya. Nah, kemudian sifat dari benda gas, bentuknya berubah-ubah. Nah, yang tidak terlihat itu contohnya seperti apa? Asap terlihat nggak? Terlihat. Udara, tahu nggak gimana bentuk udara atau gimana? Terlihat kan, tapi bisa dirasakan. Itu sifatnya nah. Jadi misalnya nih bendanya nih ada kayu, ada meja, lemari, buku. Itu sifatnya sama. Cuman contoh bendanya aja yang berbeda. Sifatnya tetap sama. Misalnya nih benda cair. Ada air, oli, madu. Nah, itu kan contoh-contoh benda cair, tapi sifatnya sama. Apa sifatnya? Nah, sesuai wadahnya. Kalau misalnya madu itu dimasukin ke dalam botol minuman, bentuknya gimana? Kayak itu kan botol minuman kan? Nah, kalau misalnya kita masukin dalam mangkok, gimana? Bentuknya kayak mangkok kan? Nah, itu tuh semua contohnya itu hanya contohnya saja yang berbeda-beda, tapi sifatnya sama. Itu pun dengan yang gas. Mana udah paham belum? Udah ngerti kan? Sifatnya. Jadi semua benda itu sifatnya dari ketiga contoh bentuk dari wujud benda itu kan tiga sifatnya tuh. Jadi cuma contohnya aja yang berbeda-beda. Masih ada lagi yang masih belum paham atau mau ditanyakan? Enggak ya? Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal
dikerjakan masing-masing ya. Nanti dibuat namanya, kelas, kemudian tanggal pada hari ini. Ini kerjakan masing-masing ya. Di sini kerjain. Sekarang dikumpul. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan sekarang. Siap-siap semuanya? Nah, silakan dikumpulkan ke depan semuanya. Nggak ada yang ikut. Sekarang Ibu mau bertanya nih. Apa yang anak Ibu pelajari pada hari ini? Tentang wujud benda. Terus apa lagi? Yang barusan belajar sama Ibu apa aja tadi? Tentang wujud benda. Terus? Nah, gimana perasaan anak-anak Ibu setelah belajar tentang wujud benda nih? Nah, terus apa lagi? Semangat. Pengen lagi? Pengen belajar sama Ibu lagi? Kenapa? Seru ya? Senang nggak belajar sama Ibu? Kalau misalnya nanti untuk pelajaran selanjutnya mau nggak belajar sama Ibu? Nah, kan kita udah belajar tentang wujud benda nih. Sekarang anak Ibu ada nggak yang masih belum paham tentang materi wujud benda? Sifat? Tadi udah Ibu jelasin tadi kan. Sifat itu kan ada 3 tuh. Ada padat, cair, dan gas. 3 sifat itu, mereka itu memiliki sifatnya masing-masing. Nah, contohnya tadi kan ada tuh. Kalau benda padat apa sifatnya? Sifatnya itu, bentuknya itu tidak berubah. Nah, itu tuh misalnya ada kayu, meja, lemari, kursi. Itu kan banyak kan contohnya. Tapi sifatnya cuma 1. Nah, apa sifatnya? Terus ada yang nih yang berubah bentuknya. Dan misalnya kayu. Kayu tuh kan bisa dari meja, kursi, lemari, ya kan? Kemudian ada lagi contoh yang dari benda cair. Apa sifatnya? Ya, berubah sesuai wadahnya. Itu sifatnya, Nak. Berubah sesuai wadahnya itu sifatnya. Kemudian bagaimana contohnya? Contohnya misalnya air kita masukin ke dalam botol ini kan. Jadi bentuk air itu kayak mana? Wadahnya apa nih? Botol minuman. Jadi bentuk air
benda lagi. Nanti dibaca-baca ya di rumah tentang perubahan wujud benda itu apa. Itu untuk pertemuan yang selanjutnya. Nah sekarang silakan apa nak dimasuk dalam tas. Masih ada tempat lagi ya. Sekarang silakan berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Masuk dulu ya. Sah. 1, 2, 3. Pertamanya. Kalau enggak halo Bandung aja. Kalau enggak. Coba kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung aja ya. Nah coba 1, 2, 3. Simpan itu. Dan dulu lagi tempatnya masing-masing. Nah, kita baca doa dulu ya. Tapi sebelum baca doa, gimana tadi lagunya? Ulang lagi ya. Itu kan masih pendek tadi tuh. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar. Lung-lung-lung tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cincin. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sekarang mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Dilanjutkan pada pembelajaran besoknya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi